Halo anak-anak kelas 10, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya akan membahas cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak tipe yang kedua, yang ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama ada nilai mutlaknya. Oke. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan soalnya, saya minta tolong dulu bagi kalian yang sedang menonton video ini dan belum mensubscribe channel YouTube saya, tolong diklik tulisan subscribe berwarna merah itu ya Naya. Lalu kalau bisa nyalakan juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video yang baru untuk kalian belajar matematika di rumah. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Tentukan penyelesaian dari mutlak X plus 4 lebih besar dari mutlak 2X plus 1. Nah, ini adalah tipe pertidaksamaan yang kedua, yang ruas kiri dan ruas kanannya ada nilai mutlaknya. Nah, salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan membuat kedua ruas sama-sama berpangkat 2 ya, nah ya. Jadi X plus 4 nya dibikin berpangkat 2 lebih besar dari 2X plus 1 nya juga berpangkat 2 gitu ya, tapi tidak perlu menggunakan tanda mutlak lagi. Nah, selanjutnya kita kerjakan seperti biasa ya. Kalau pangkat 2 kan artinya dia dikali 2 kali, jadi X plus 4 dikali X plus 4 lebih besar dari 2X plus 1 dikali 2X plus 1. Nah, seperti itu nah ya. Selanjutnya dikali pelangi, ini X kali X, X kali 4, 4 kali X, 4 kali 4 gitu, dikali pelangi ya. X kali X, X kuadrat, X kali plus 4 plus 4X plus 4 kali X plus 4X. Jadi angka dengan huruf itu tidak bisa dikali, jadi digabung aja ya. Plus 4 kali plus 4 itu plus 16. Nah, begitu juga dengan yang ruas kanan, 2X kali 2X, 2 kali 2 kan 4. X kali X, kalau perkalian hurufnya kita gabung, kita jumlahkan. Di sini ada 1, di sini ada 1, jadi X-nya pangkat 2. Lalu 2X kali plus 1 plus 2X ya, 2 kali 1 kan 2, tambahin X-nya. Plus 1 kali 2X plus 2X juga. Plus 1 kali plus 1 tetap plus 1. Nah, setelah kamu kali pelangi, pindahkan semua yang ada di ruas kanan ke ruas kiri, semuanya dipindahkan. Nah ya, oke. X kuadrat nih plus 4X plus 4X kan sejenis, boleh kita jumlahkan ya. Plus 4 tambah 4 itu plus 8X, lalu plus 16. Nah, sekarang kita mulai pindahkan ya. 4X kuadrat dipindahkan jadi min 4X kuadrat karena pindah ruas. Kalau pindah ruas tuh berubah tanda. Lalu ini plus 2X plus 2X kan plus 4X, plus 4X dipindahkan jadi min 4X, lalu plus 1 dipindahkan jadi min 1 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, setelah ruas kanannya dijadikan sama dengan 0, ruas kirinya kamu lanjutkan lagi ya. Nah, ini suku sejenisnya kita pasang-pasangkan dulu ya nah ya. X kuadrat ketemunya sama min 4X kuadrat. Kalau plus 8X sejenis dengan min 4X. Jadi cari yang variabelnya sama persis. Kalau plus 16 itu sejenisnya sama min 1 karena mereka sama-sama konstanta atau tidak memiliki variabel. Lalu mulai dihitung. Nah, ini sama aja 1 kurang 4. 1 kurang 4 itu adalah min 3. Min 3X kuadrat. Ini sama aja dengan 8 kurang 4. 8 kurang 4, 4. Ini sama aja dengan 16 kurang dulu ya, 4 kali 4x ya benar. Lalu 2x 4x 8 kurang 4 4x ya, plus 6 plus 15 lebih besar atau sama dengan 0. Oke, nah benar ya. 16 kurang 1 kan 15 plus ya. Oke. Nah, ini berubah menjadi pertidaksamaan kuadrat. Nah, kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini kan depannya min ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau depannya min, tetapi saya biasanya saya usahakan tuh A-nya positif.
Tapi kalau mau kalian A-nya tetap negatif gak apa-apa. Kalau saya maunya dijadikan negatif. Maka supaya dijadikan positif. Maka supaya A-nya positif, ke semua sukunya saya kali dengan min 1. Gak apa-apa nak. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Oke. Min 3 kali min 1 jadi plus 3x kuadrat. Plus 4x dikali min 1 jadi min 4x. Plus 15 dikali min 1 jadi min 15. Nah, karena perkaliannya ada minnya, tanda pertidaksamaannya dibalik menjadi lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya dikerjakan. Nah, selanjutnya dicari faktor-faktor dari 3x kuadrat min 4x min 15. Nah, untuk mencari faktor dari 3x kuadrat min 4x min 15 itu sudah ada pembahasannya khusus di bagian materi persamaan kuadrat. Jadi kalian bisa cari playlist channel YouTube saya yang bagian persamaan kuadrat kelas 9 dan kelas 10. Di situ sudah saya ajarkan cara mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran, rumus ABC atau melengkapkan kode sempurna. Nah, kalian harus nonton dulu video itu kalau mau lebih ngerti lagi. Tapi kalau sudah ngerti nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kita untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama-tama kita harus mencari akar-akar penyelesaiannya dulu ya, dengan cara 3x kuadrat min 4x min 15 kita jadikan sama dengan 0 dulu ya. Nah, kita jadikan sama dengan 0 dulu untuk mencari faktor-faktornya. Nah, saya akan menggunakan cara pemfaktoran. Nah, salah satu cara pemfaktoran itu bisa menggunakan tabel, karena menurut saya lebih mudah ya menggunakan tabel. Oke. Nah, ini 3x kuadratnya ditulis di depan, lalu yang tengah sama yang belakang ditukar posisinya. Nah, nanti yang sebelah sini operasi kali, yang sebelah sini operasi tambah. Nah, penjelasan materi ini ada lebih jelasnya lagi di playlist persamaan kuadrat. Nah, kalian bisa tonton di sana atau bisa lanjutkan menonton video ini ya. Kita cari perkalian yang ke bawah hasilnya 3x kuadrat. Nah, pilihannya hanya 3x kali x. Nah, yang agak susah di sini nak, kita harus mencari perkalian yang hasilnya min 15, tetapi setelah dikali silang lalu jawabannya ditulis di sini ditambah hasilnya harus min 4. Nah, gimana caranya nak? Coba random aja ya. Misalnya min 5 dikali 3. Min 5 kali 3 itu kan min 15. Nah, kita kali silang nak. X kali min 5 kan min 5x. Lalu 3x kali 3. 3x kali 3 itu kan 9x. Nah, min 5 ditambah 9. Min 5 ditambah 9 itu kan jawabannya 4. Sedangkan di sini dia maunya min 4. Nah, berarti salah. Ya. Ketika ditambahkan jawabannya harus sama-sama harus min 4x. Tapi itu hanya salah di bagian tanda ya. 4x-nya sih udah benar. Karena cuma salah di bagian tanda, kita tinggal balik aja tandanya nak. Ya, kalau tandanya di min 5 salah, bagaimana kalau tandanya di min 3 coba. Gitu nak. Jadi boleh kamu pakai cara coba-coba. Kalau salah ya diganti gitu ya. X kali 5 5x, 3x kali min 3 min 9x. Nah, ini jadi 5 ditambah min 9 plus ketemu min kan jadi min 5 kurang 9 min 4. Nah, kalau begini baru benar ya. Nah, kita dapatkan faktornya nak. Nah, kalau udah ditulis faktornya sama dengan 0. Nah, faktornya yang ini nak ya, 3x sama plus 5, ini kan plus ya, sama 3x min 3. Inilah faktor dari persamaan kuadratnya. Oke, setelah itu kita cari x nya dengan cara kita buka kurungnya, kita jadikan sama dengan 0 dua-duanya ya, seperti itu. Lalu pakai konsep pindah luas, ubah menjadi x sama dengan, kalau yang ini berarti jadi 3x sama dengan 0 kurang 5. Ini plus 5 dipindah jadi min 5 ya. Jadi x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 3. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, jadi x sama dengan 0 tambah 3, x sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat x nya, ada min 5 per 3, ada 3. Nah, selanjutnya baru kita bikin garis bilangannya nah ya. Buat garis bilangannya, yang ini min 5 per 3 karena dia negatif, yang ini 3. Nah,
kita ini yang tahap ini hanya untuk membantu kita mendapatkan X-nya saja. Tetapi ketika menggambar garis bilangannya, kita tetap kembali ke soal aslinya. Soal aslinya kan yang ini, 3x kuadrat dikurang 4x min 15 lebih kecil dari 0. Nah, kita perlu mendapatkan daerah positif dan negatif dari garis bilangan kita. Nah, anak-anak, kamu cari lokasi angka 0. Nah, coba. Misalkan kita beri nama ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Pemisahnya garis-garis ini pemisahnya. Ya. Pemisahnya adalah titik-titik yang kita dapatkan. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Coba kamu pikirkan kira-kira angka 0 ada di daerah mana? Kalau di sini min 5/3, maka di sebelah kiri daerah min 5/3 nggak mungkin ada 0, nah, karena ini makin ke sini nanti makin negatif. Kalau 3 di sini, makin ke sana itu nanti makin positif. Maka angka 0-nya tuh ada di daerah 2. Di antara min 5/3 sama 3 itu ada daerah 0. Ada angka 0. Misalnya angka 0-nya di sini. Nah, buat apa sih kita mencari angka 0? Karena angka 0-nya mau kita tes ke sini, Kak. Kamu ganti X-nya, menjadi 0. Kenapa saya menggunakan angka 0? Karena apapun yang dikali 0 hasilnya 0, apapun yang dibagi 0 hasilnya 0, apapun yang ditambah atau dikurang dengan 0 hasilnya di bilangan itu sendiri. Jadi kalau kita memilih angka 0 itu lebih mudah menghitungnya. Nah, karena kita memilih angka 0, maka setiap ketemu X itu berubah jadi 0. Ya, ini ada X-nya jadi 0, ini ada X-nya jadi 0. Jadi ini udah habis. Sisanya min 15. Nah, min 15 itu adalah daerah negatif. Min 15 itu kan min ya, maka daerah yang ada 0-nya itu adalah daerah negatif. Nah, karena 0-nya ada di daerah 2, maka daerah 2 ini adalah daerah negatif gitu. Nah, lalu tandanya berselang-seling. Kalau daerah 2-nya sudah negatif, daerah 1-nya harus positif gitu. Ya. Jadi dia selang-seling, nah, plus min berarti ini dia plus lagi. Jadi dia daerahnya berselang-seling. Nah, karena ada daerah positif, ada daerah negatif. Kalau soalnya lebih kecil, nah, untuk menentukan jawabannya daerah positif atau daerah negatif yang kita ambil itu tergantung tanda pertidaksamaan dari soalnya. Yang ini ya, Nak ya. Karena ini tandanya lebih kecil, kalau yang lebih kecil kita ambil daerah negatif. Kalau yang lebih besar kita ambil daerah positif. Karena ini adalah tandanya lebih kecil, maka yang diambil adalah daerah negatif. Daerah negatif itu adalah daerah yang kedua. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya di antara min 5/3 sampai 3. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5/3 lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, kurang lebih seperti inilah cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak tipe yang kedua. Agak ribet ya, Nah ya, karena kita butuh skill atau kemampuan dasar persamaan kuadrat dulu, baru kamu bisa menyelesaikan soal ini dengan baik. Nah, video ini bisa ditonton berkali-kali sampai kalian mengerti, atau kalian bisa juga nonton video pembahasan yang sebelum-sebelumnya, terutama yang di playlist persamaan kuadrat untuk belajar cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, mudah-mudahan membantu dan bisa membuat kalian lebih mengerti. Terima kasih.